Baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 4 akan membawakan demonstrasi kami terhadap modul kelompok 4 Praktikum Keamanan Cyber kelas C. Di sini ada saya sendiri, Franciscus Saverius Enduk, NIM 1902-1106-039. Kemudian ada Johan Suratno, NIM 1902-1106-072. Dan ada Kevin Muniaga, NIM 1902-1106-046. Baiklah, dipersilakan untuk share screen. Ya, di sini di modul 2.2.1.13 mengenai monitor and manage system resources in Windows. Kita akan mencoba melihat bagaimana sumber daya sistem dari Windows itu sendiri. Pertama-tama di part 1 ini kita akan menggunakan routing and remote access service. Pertama kita buka control panel, kemudian kita buka network and sharing center, dan di sini kita buka change data settings. Ya, mungkin bisa di satu pane dengan modul supaya kelihatan terus. Di sini bisa kelihatan bahwa ada sejumlah besar adapter, ada Bluetooth, Ethernet, dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya langkah kecil kita buka administrative tools, masih di control panel. Kemudian kita akan membuka performance monitor icon-nya. Nah, selanjutnya di langkah E kita akan membuka performance monitor yang di dalam monitoring tools itu supaya bisa dilihat grafik yang juga sudah mulai tampil di layar. Nah, pada saat ini kita akan klik freeze display yang diwakili oleh tombol pause untuk menghentikan sementara monitoringnya, dan kita klik kanan di daerah putih tersebut untuk membersihkan grafiknya. Ya, kita clear, dan window performance monitor ini akan kita biarkan terbuka. Nah, kemudian kita kembali ke administrative tools, lalu kita buka services, kemudian kita akan mencari sebuah service bernama routing and remote access. Ya, routing and remote access. Nah, kemudian di kolom startup kita pilih manual, lalu kita apply. Nah, di situ akan terlihat bahwa tombol start sudah bisa diklik, tapi pada saat ini kita belum menekannya. Jangan dulu. Kita akan membiarkan window routing and remote access ini terbuka. Kita kembali ke performance window, kemudian kita unfreeze dengan cara tekan kembali tombol play yang berwarna hijau tadi, yang unfreeze display. Kemudian ini akan mulai merekam. Kita kembali merekam performa komputer. Kita kembali ke routing and remote access properties, dan kita start service-nya dengan mengklik start. Ya, bisa dilihat bahwa juga di network connection ada tertambah satu adapter yang tertulis incoming connection. Nah, jika kita kembali ke routing and remote access properties, di situ sudah ada dua tombol yang terbuka, yaitu tombol stop dan tombol pause. Kita scroll ke bawah di modul. Kemudian kita kembali ke network connection window. Di situ jika kita refresh atau tekan F5, menjawab pertanyaannya what changes appear. Changes-nya itu adalah tertambah satu adapter baru yang bernama incoming connection. Nah, kemudian kita akan coba men-stop routing and remote access-nya. Di situ kita lihat bahwa incoming connection yang tadi sudah tidak ada lagi. Nah, jadi dia akan muncul kalau routing and remote access ini kita start. Nah, kemudian kita kembali ke performance monitornya, kita freeze display untuk stop recording. Kemudian di sini ditanya which counter is being recorded. Nah, counter yang mana yang sedang direkam, yaitu counter, bisa dilihat pada layar juga tertulis counter persentase dari processor time yang berwarna merah.
Nah, kita bisa change the graph type-nya dengan cara klik drop down menunya, kemudian pilih report, dan kita bisa melihat report atau laporan dari proses monitoring yang kita lakukan tadi. Nah, di sini total yang tercatat adalah 5.061, mungkin dalam persentase prosesor time-nya ya. Nah, what values are displayed by the counter tadi juga sudah saya jawab. Nah, kemudian kita kembali ke routing and remote access properties. Di startup type-nya kita ganti dari manual menjadi disabled kembali. Kemudian kita tekan OK. Nah, bisa dilihat di service window status dari dan startup type dari routing and remote access sudah menjadi untuk startup type-nya disabled dan statusnya kosong. Nah, kemudian kita kembali ke performance monitor window dan kita unfreeze dengan cara tekan kembali tombol play untuk dia start recording lagi. Ya. Sesuai arahan pada poin V, kita tutup kembali semua window yang terbuka di part 1 ini untuk bisa melanjutkan ke part 2. Dan untuk part 2 ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Juan Suratno. Kepada Juan, dipersilahkan. Cek. Baik. Part 2, working in the computer management utility. Step A, kita control panel, administrative tools, dan select computer management. Maaf. Nah, ini adalah window dari computer managementnya. Setelah buka, kita expand three categories by click the arrow next to system tools. Nah, ini dia. Lalu kita klik arrow next to event viewer. Klik the arrow next to Windows log lagi dan pilih system. Nah ini sudah terlihat di sini menunya. The event properties Windows open for the first event. Klik the down arrow to look at an event for routing and remote access tadi. Jadi kita harus mencari informasi event-event yang ada terjadi pada saat kita mengutak-atik service control-nya tadi sebelumnya. Itu kodenya, source-nya adalah Service Control Manager dengan kode event 7040. You should find for event. Nah, di sini ada beberapa event. Di sini ada 1, 2, dan 3. Nah, ini mungkin hanya ada 3 karena satu dan lain hal, mungkin perbedaan OS. What are the description for each of the 4 event, for all event? Nah, penjelasannya adalah yang pertama, the start type of the background intelligent transfer service was changed from auto start to demand start. Lalu yang kedua, the start type of the routing and remote access. Lalu yang terakhir yang ketika kita mendisable tadi, the start type of the routing and remote access service was changed from demand start to disabled. Ya. Step terakhir, close all open windows. Kita menutup semua Windows-nya. Nah, untuk part ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Kevin. Baiklah, terima kasih Juan. Sekarang kita akan masuk ke dalam part yang ketiga, yaitu dengan judul Configuring Administrative Tool, di mana kita akan mengkonfigurasi administrative tools. Oke, untuk langsung masuk ke dalam langkah-langkahnya, sama seperti tadi, masuk ke control panel, administrative tools. Kemudian di sini kita masuk ke performance monitor. Kemudian kita akan masuk ke jendela. Di sini kita expand data collector state, kemudian user define-nya kita klik kanan, pilih new data collector set. Kita ikuti sesuai modul. Untuk namanya kita isi dengan memory logs. Kemudian kita pilih create manually advanced.
Kemudian kita next. Untuk type data yang akan kita masukkan juga, yaitu kita pilih performance counter. Kemudian kita next. Kemudian di sini which performance counter would you like to log, seperti di modul kita tinggal add. Nah, kemudian di sini kita tunggu. Di sini pada menu ini kita expand, lalu kita cari memory. Kita expand kembali untuk memorinya dan kita pilih available M bytes. Dan kita klik add. Ya, di bawah. Nah, untuk ini sekarang available M bytes akan masuk ke added counters yang kita tambahkan. Boleh ada kita lihat seperti ini modul, dia tampil di sebelah kanan. Kemudian kita oke. Dan untuk sampel intervalnya kita ubah sesuai modul, yaitu menjadi 4. Setelah itu kita klik next. Nah, pada ini where would you like to data to be saved? Di sini kita tinggal browse. Sama seperti modul juga, kita pilih pada drive C. Di sini kita pilih drive C, kemudian local DC, kemudian perflox, dan kemudian kita klik OK. Kemudian setelah itu boleh kita klik next. Nah, untuk ini create data collector set. Di sini kita langsung klik finish saja. Nah, kemudian lanjut, kita tutup, kita masuk kembali ke performance monitor, kemudian kita expand untuk user define. Ada folder yang sebelah kiri, kemudian kita select memory log sesuai pada modul yang boleh kita baca sebelah kanan, kemudian kita right click data collection-nya, kemudian properties. Nah, setelah window data collector terbuka, kita bisa change untuk log formatnya sesuai dengan modul juga memilih comma separated. Kemudian kita boleh oke. Kita sekarang sebentar, kita klik terlebih dahulu tab file. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan pada modul, what is the full path name to the example file? Path dari file yang terlampir. Untuk di sini path-nya berada di bawah untuk example file name. Bisa kita lihat langsung di sebelah kiri sudah tertera untuk path dari file tersebut. Kemudian kita sudah selesai melihat, kita bisa oke. Oke, setelah itu kita boleh select the memory log pada tab di sebelah kiri. Kemudian di sini kita boleh lihat sudah ditunjukkan pada kursor ada sebuah icon green arrow. Kemudian di situ kita bisa menekan icon tersebut untuk start the data collector set. Oke, untuk langkah key to force the computer to use some of the available memory, untuk memaksa komputer menggunakan memori yang tersedia, kita coba membuka dan menutup suatu browser. Oke, nah di sini jika kita melihat, sebelum itu kita tinggal mengklik terlebih dahulu black square, icon black square, untuk memberhentikan proses data collection tadi yang sudah kita start. Sekarang kita klik untuk icon black square-nya. Dan kemudian proses akan berhenti. What change do you notice for the memory log icon? Tadi setelah kita menekan tombol start, kita boleh demokan sekali lagi, Juan. Kita boleh menekan kembali tombol start. Maka yang terjadi adalah pada icon memory logs, di sebelah memory logs akan ada perubahan sedikit, di mana akan ada seperti icon play di situ. Dan ketika kita stop untuk data collection-nya, maka dia juga akan kembali seperti semula. Oke, sekarang kita masuk, kita klik start seperti pada modul, kemudian kita masuk ke dalam drive C, kemudian kita masuk ke folder perflox. Nah, di sini bisa kita lihat karena kita tadi
Untuk kolektor set yang kita melakukannya sebanyak 2 kali, maka ada 2 file di dalam sini. Untuk itu kita pilih satu file saja. Untuk file yang terbaru yang tadi kita coba buka. Yang pertama, Jo. File yang pertama. Oh, yang pertama. Oke, kita buka. Nah, di sini pada modul, jika tidak terbuka, maka kita bisa gunakan Notepad untuk mengaksesnya. Tapi karena di sini kita bisa membukanya menggunakan Microsoft Excel. Di sini kita bisa melihat untuk tampilan untuk hasil data koleksinya. Kemudian kita lihat di modul kembali, what does the column farthest to the right show? Kolom yang paling jauh di sebelah kanan. Yaitu kita bisa melihat ini kalau di Microsoft Excel, yaitu ada available M bytes yang sudah sesuai yang kita pilih tadi di awal. Oke, setelah itu kita boleh close saja untuk file data collection dan juga window untuk perlognya. Oke, sekarang kita pilih kembali performance monitor window. Setelah kita kembali ke sini, kita right click kembali memory log. Kemudian kita delete. Nah, dengan ini untuk memory log-nya tadi yang sudah kita pilih akan berhasil terhapus. Sekarang kita ke open drive C kembali, kemudian per vlog file, kemudian kita block atau pilih file-file yang akan kita hapus, kemudian kita klik kanan, delete. Nah, dengan demikian file-file tadi yang sudah kita buat akan terhapus. Nah, setelah itu untuk langkah terakhir seperti semula kita bisa tutup untuk semua window yang sudah kita gunakan tadi. Ya, mungkin untuk part yang ketiga sekian. Saya kembalikan ke moderator Safek. Baiklah, terima kasih Kevin dan Juan sudah juga mendemokan untuk modul ini. Mungkin sekian demo dari kelompok 4, dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan video ini.